Halo pemirsa, seorang ibu rumah tangga dituntut hukuman 1 tahun penjara karena sering memarahi suaminya yang gemar mabuk dan pulang larut malam. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran muda 86. Diduga akibat korsleting pabrik penggilingan kapas di Pasar Rebo, Jakarta Timur terbakar. Besar kobaran api membuat sebuah mobil bak terbuka habis dilalap api. Kobaran api membakar pabrik penggilingan kapas di Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Api cepat membesar lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Upaya pekerja menjinakkan api dengan alat pemadam kebakaran ringan tak berhasil. Sebuah mobil bak terbuka juga habis dilalap si jago merah. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korsleting listrik. Percikan api dengan cepat menyambar bahan yang mudah terbakar. Fungsi kapas-kapas seperti dakron untuk pembuatan bantal dan kasur. Untuk asal-muasal kebakarannya tadi anak pemilik mengatakan terjadi api di panel listrik bagian mesin. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Akibat mengantuk, truk pengangkut batu gipsum menabrak pagar pembatas jalan tol di Tangerang, Merak, dan terguling. Supir ditemukan tak sadarkan diri saat dievakuasi dari badan truk. Kecelakaan tunggal truk pengangkut batu gipsum menabrak pembatas jalan ini terjadi di kilometer 75 ruas tol Tangerang, Merak. Truk hancur hingga terguling menumpahkan muatannya ke jalan. Sementara pengemudi tak sadarkan diri berhasil dikeluarkan dari dalam truk. Supir truk mengaku kecelakaan terjadi lantaran ia mengantuk saat berkendara, lalu dikejutkan dengan adanya kendaraan yang menyalip dari sebelah kiri hingga refleks banting setir ke kanan menabrak bahu jalan. Udah mata kurang tidur ya kan, disalip dari kiri sama L300, refleks saya waktu kanan habis. Tapi pas kejadian Bapak sama siapa Pak? Sendiri dah. Sendiri? Tapi nggak apa-apa ya? Sempet pingsan di mobil, ada yang angkat kursi pingsan di mobil saya. Sempet pingsan? Nggak sadar dari mobil. Tak ada korban dalam kejadian ini, sang supir hanya mengalami luka ringan. Polisi akan meminta keterangan sang supir untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan ini. Pengemudinya mengantuk, ya kendaraannya oleng ke kanan sehingga mengantuk kemudian lanjut terbalik, muatannya tumpah di jalur Ambon. Supir dan kendaraan dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Serang, Banten, Mahesa Priadi melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah dan selalu konsentrasi saat berkendara di jalan raya. Di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, seorang pengendara tewas mengenaskan usai menabrak kendaraan operasional Dinas Kebersihan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara motor kurang konsentrasi saat berkendara. Pengendara motor ini tewas seketika di lokasi kejadian usai menabrak kendaraan operasional Dinas Kebersihan dari Kelurahan Menteng Atas. Kecelakaan di ruas Jalan Supomo Tebet terjadi saat korban melaju kencang dari arah Pancoran menuju ke Manggarai, tiba-tiba menabrak kendaraan operasional. Saksi menyebut saat kejadian posisi kendaraan operasional Dinas Kebersihan berada di kanan, tengah membersihkan rumput di pembatas tengah jalan. Korban tewas di tempat akibat luka parah di bagian kepala. Dari daerah itu ada gerobak gitu ya, gerobak sampah. Nah dari arah yang bersamaan dari sana roda 2 kendaraan ngebut nabrak gerobak itu. Jadi kejadian di tempat langsung meninggal. Oh, berarti pengendara motor itu menabrak gerobak ini Bang ya? Nah, gerobak, padahal posisi gerobak itu diam.
Korban dibawa petugas ke kamar jenazah RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Menghindari kejaran warga, pelaku jamret nekat melompat ke Kali Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku yang dikepung warga akhirnya tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Ambil orangnya, masa ngambil itunya? Pria yang ditolong warga keluar dari aliran kali ini merupakan pelaku jamret yang sebelumnya nekat melompat menghindari kejaran warga. Aksi pelaku kepergok dan berupaya melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga yang emosi. Pelaku pun pasrah setelah dikepung warga dan diserahkan ke polisi, sempat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jatinegara. Mengamankan dan selanjutnya karena itu wilayah Jakarta Selatan, wilayah Polsek Tebet, kita serahkan ke Polsek Tebet. Artinya sempat dia BAP dulu sementara di Polsek Jatinegara, Pak? Kita data dulu, kalau ya. itu wilayah Tebet kita panggil Polsek Tebet, kita ambil. Ya betul, karena takutnya dijebur ke kali. Jadinya dia sempat pelaku setelah mengambil, dikejar warga, langsung menyeburkan diri ke kali gitu? Kini kasus penjamretan ini ditangani Polsek Tebet. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pencurian spion mobil yang terparkir di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. 2 dari 3 pelaku langsung dibekuk petugas. Usai kejadian, kedua pelaku merupakan spesialis pencurian kaca spion mobil yang dijual untuk membeli narkoba. Pencurian spion mobil terparkir di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat terekam jelas di kamera CCTV. Pelaku mengendarai motor berhenti dan langsung beraksi menggasak sepasang spion mobil warga yang terparkir di pinggir jalan. Ketiganya berbagi peran, bahkan satu pelaku nekat melancarkan aksinya meski seorang warga melintas. Aksi pencurian spion kendaraan di lokasi ini baru pertama kali terjadi. Setelah itu saya kaget, saya lagi di CCTV, tetangga punya. Nah, depan saya ada punya CCTV, saya ngeliat CCTV, saya pengen tahu sekitar siapa pelakunya. Ternyata pelaku ada 3 orang, Pak. 3 orang naik pakai motor, persis berhenti tikungan. Mendapat laporan, unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP, dan mengamankan rekaman CCTV. Tak butuh waktu lama, 2 dari 3 pelaku diringkus di 2 lokasi berbeda. Hasil pemeriksaan kedua pelaku berinisial CH dan MR telah belasan kali beraksi menjual spion curian seharga Rp600.000 untuk membeli narkoba. Kedua orang tersangka ini adalah spesialis pencurian spion mobil dan handphone, di mana untuk tersangka dengan inisial CH itu sudah melakukan 17 kali pencurian spion mobil. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya dan seorang penadah di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara kedua pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pelaku utama pembegalan terhadap karyawati Basarnas hingga tewas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat akhirnya tertangkap. 3 pelaku lainnya lebih dulu tertangkap. Setelah buron hampir 1 bulan, pelaku utama pembegalan terhadap seorang karyawati Basarnas hingga tewas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat akhirnya tertangkap. Tanpa perlawanan, eksekutor begal yang ditangkap saat tidur di kamar kosnya. Pelaku masuk dalam daftar pencarian orang setelah 3 temannya lebih dulu tertangkap dari lokasi berbeda. Selain begal, komplotan ini juga kerap melakukan pencurian kaca spion mobil mewah dan biasa menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sesosok jasad bayi baru lahir ditemukan warga di pinggir sungai terbungkus plastik karung. Bayi ditemukan setelah sempat terapung di aliran sungai.
Temuan jasad bayi di pinggir sungai di desa Seisilau Barat, Setiajanji, Asahan, Sumatera Utara menggemparkan warga. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan tersangkut di pinggir sungai. Sebelum dievakuasi ke darat, jasad ditemukan dalam kondisi tersangkut di pelepah sawit dibungkus dalam plastik dan karung. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Bayi ditemukan warga karena curiga dengan bau tak sedap dari dalam karung yang mengapung. Saat diperiksa, ternyata jasad bayi dalam kondisi masih lengkap, terikat tali pusar. Diduga bayi sengaja dibuang orang tuanya untuk menutupi aib hubungan gelap. Mayat itu dibungkus dengan plastik, plastik itu dibungkus dengan karung dan diikat, tersangkut di pelepah pohon sawit. Jadi oleh pemilik kebun, pemilik tanah melihat bodi tersebut, langsung diopernya, dipinggirkannya, dibuka, ternyata mayat seorang laki-laki, Guna kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, seorang pengacara menebarkan uang puluhan juta rupiah di Polsek Banyuwangi, Jawa Timur karena dugaan adanya pelecehan profesi. Seorang anggota polisi diduga membujuk tahanan Polsek untuk tidak menggunakan jasa pengacara. Menurut undang-undang, advokat adalah aparat penegak hukum yang sama dan sebanding dengan mereka semua. Saya tidak terima ketika klien kami menyampaikan kenapa memakai advokat. Kenapa tidak diselesaikan dengan kita saja? Saya sebagai advokat sudah menyampaikan bahwa saya membangun komunikasi. Nanang Slamet, seorang pengacara di Banyuwangi ini marah di kantor Polsekta Banyuwangi. Kemarahan Nanang ditujukan pada Kanit Reskrim Polsekta Banyuwangi. Tidak terjadi hanya sekali dua kali. Kanit Reskrim tidak profesional. Kami sebagai pengacara seringkali klien kami diintervensi. Pak Kapolri tidak profesional kan? Diintervensi kami. Klien kami diintervensi. Nanang tak terima tahanan yang didampingi dibujuk untuk tidak menggunakan jasanya. Diputus, Pak. Apa kurang? Bukan. Apa kurang? Apa tuh, Pak? Gaji negara apa kurang? Ini saya terus terang mendapatkan ya kuasa hukum 40 juta rupiah. Ini silakan ambil semua. Ambil semua. Nanang kemudian melemparkan uang jasa yang diterima 40 juta rupiah di teras Polsekta Banyuwangi. Sebagai bukti saya memegang, ya, saya memegang suatu surat penangkapan, penahanan yang sampai sekarang ini tidak diadili. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kami bisa melakukan itu sudah. Luar biasa. Bagaimana rekan-rekan sekalian, semuanya yang sudah jelas-jelas ada penambangan ilegal yang sampai sekarang ini tidak dilakukan penindakan. Mantap. Mohon maaf Pak Kapolsek. Saya bukan tidak bermaksud menghargai Bapak. Karena dalam hal ini sudah di luar batas. Dan ini tidak terjadi satu kali, dua kali. Ya, silakan. Polres Banyuwangi akan memanggil Kanit Polsekta Banyuwangi yang diduga melakukan pelecehan profesi pengacara. Tetap, kalau misalnya itu tetap prosedural kita lakukan untuk menindaklanjuti hal-hal yang bisa dapat menjadikan suatu permasalahan tersebut muncul. Itu tetap kita lakukan. Dari kasus yang ditangani sendiri dalam hal ini, apa sudah bergulir atau mungkin sudah mencapai pada tahap apa misal sehingga terjadi seperti itu? Ya, ini semua penanganan kasus di dalam tahap penyelidikan, Mas. Jadi aksi penyelidikan belum ke arah. Polisi juga akan meminta keterangan Nanang Slamet karena menyebar uang puluhan juta rupiah di kantor polisi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri kembali menangkap tersangka kasus pinjaman online ilegal. Dari kasus ini mengamankan uang tunai 217 miliar rupiah dari 7 rekening pelaku.
Mabes Polri kembali membongkar sindikat pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam Inovasi Milik Bersama atau KSP IMB. Dari penyelidikan, modus yang digunakan para pelaku masih dalam bentuk ancaman, penghinaan, penistaan, hingga mengirim gambar asusila melalui pesan singkat pada korbannya dengan nomor terregistrasi ilegal. Dari kasus ini pihaknya mengamankan 13 orang pelaku, 3 diantaranya warga negara asing, bersama 217 miliar uang tunai dari 7 pelaku. Kasus ini melibatkan warga negara asing, di mana warga negara asing tersebut inisialnya WJS yang berperan sebagai pengendali KSP IMB. Kemudian dalam prakteknya dibantu juga oleh GJY yang merupakan teknisi IT ya, yang mengintegrasikan dan mengoperasionalkan peralatan tersebut. Dan satu lagi peran WNH-nya adalah atas nama JMS. JMS ini merupakan direktur. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar sindikat pinjaman online ilegal. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. 2 keluarga bertetangga di Palembang bertikai hingga terjadi aksi penyerangan yang viral di media sosial. Satu keluarga menyerang rumah kerabatnya dengan merusak rumah dan mobil. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.